Presiden Joko Widodo pertama kali mengumumkan Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota baru pada Senin 26 Agustus tahun 2018 di Istana Presiden Jakarta Pusat. Sebagai langkah untuk merealisasikan kebijakan tersebut, Presiden Jokowi memerintahkan pegawai negeri sipil dan aparatur sipil negara di tingkat pusat untuk pindah ke Penajam Pasir Utara, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur yang akan dijadikan sebagai ibu kota baru. Hingga saat ini, pemerintah masih melakukan kajian terkait pemindahan aparatur sipil negara ke ibu kota baru. Kajian tersebut berkaitan dengan jumlah ASN yang akan dipindahkan. Selain itu, kajian juga akan membahas mengenai mekanisme pemindahan ASN. PNS akan menjadi yang terlebih dahulu dipindah di tahun depan alias tahun 2022, sehingga roda pemerintahan bisa berjalan. Hal ini ditegaskan pemerintah melalui rapat kerja bersama dengan Komisi 2 DPR RI. Namun, PLT Kepala BKN Bima Haria Wibisana belum mengatakan jumlah personil PNS yang akan dipindahkan secara rinci. Yang pasti, sekitar 2.350 PNS akan pindah, bukan hanya PNS tetapi juga TNI dan Polri yang ditarget pada tahun 2022. Pengesahan rancangan undang-undang mengenai pemindahan ibu kota baru akan berlangsung pada akhir tahun ini. Dengan begitu, mulai tahun depan, kantor pemerintahan dan istana kepresidenan sudah bisa mulai dibangun. Untuk mendukung pemindahan PNS, pagu anggaran Kementerian Bappenas tahun 2022 ditetapkan sebesar 1,37 triliun. Dari besaran anggaran tersebut, 3,8%-nya atau senilai 52,78 miliar akan dialokasikan untuk belanja modal. Salah satunya untuk persiapan pemindahan PNS ke ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam materi yang disampaikan Suharso, belanja modal sebesar 52,78 miliar tersebut salah satunya akan digunakan untuk dukungan pemutakhiran fasilitas Integrated Digital Working Space Flexi untuk persiapan pemindahan ibu kota negara. Dengan adanya kebijakan tersebut, kira-kira apakah PNS bisa menolak? Hasil survei Indonesia Development Monitoring atau IDM menggambarkan mayoritas ASN atau PNS tidak setuju terhadap rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan. Hasil survei menyebutkan 94,7% ASN menolak ibu kota dan pusat pemerintahan dipindah. Namun, menurut Menpan RB, PNS yang menolak pindah mungkin karena sudah ingin pensiun. Rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur tidak perlu dikhawatirkan, terutama oleh PNS ataupun ASN. Dalam peraturannya, ASN harus siap ditempatkan di mana saja. Jika ASN menolak, ada sanksi dari aturan yang berlaku. Setiap ASN harus siap ditugaskan di seluruh wilayah Indonesia, bahkan wilayah terpelosok ataupun terpencil sekalipun. Hal ini pun jelas termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang ASN, yang mana pegawai ASN wajib bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga PNS, TNI hingga Polri tak bisa menolak. Pemindahan PNS akan dilakukan setelah semua proses persiapan selesai. PNS yang akan pindah terutama mereka yang bekerja di Kementerian Pusat, bukan di daerah. Namun, tidak semua ASN akan dipindah. Sebagian dari mereka akan pensiun. Nantinya akan dipindah adalah ASN yang muda. Saat ini pemerintah juga masih dalam tahap mengidentifikasi lembaga mana yang harus dipindah atau tidak. Karena ada beberapa lembaga yang lokasinya memang wajib di ibu kota negara. Tidak hanya lembaga, ASN yang akan pindah juga masih dalam tahap identifikasi. Upaya itu akan diupayakan rampung selekas mungkin karena beberapa lembaga dan ASN harus segera dipindah pada tahun 2022. Sebenarnya, ada sejumlah pro dan kontra terkait pemindahan ibu kota selama ini yang berkembang di masyarakat. Pertama, beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat. Sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan dan pusat perdagangan hingga pusat jasa, juga airport, bandara udara dan pelabuhan laut terbesar di Indonesia.
Kedua, beban di Pulau Jawa yang semakin berat dengan jumlah penduduk hampir 150 juta atau 54% dari total penduduk Indonesia. 58% PDB ekonomi Indonesia ada di Pulau Jawa, dan Pulau Jawa sebagai sumber ketahanan pangan. Beban ini akan semakin berat bila ibu kota tetap di Pulau Jawa. Ketiga, kenapa urgen sekarang? Kita tidak bisa terus-menerus membiarkan beban Jakarta dan Pulau Jawa semakin berat dalam hal kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas, dan polusi udara dan polusi air. Ini bukan masalah Pemprov DKI, tetapi besarnya beban yang diberikan Indonesia kepada Pulau Jawa dan Jakarta. Ada kesenjangan ekonomi antara Pulau Jawa dan luar Jawa, meskipun pada tahun 2001 sudah ada otonomi daerah. Nah, itulah informasi terkait rencana pemindahan ASN ataupun PNS. Semoga memberikan informasi yang baru. Jangan lupa like, share, and subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.